Episode 83. Pernikahan Kontrak Sang CEO. Pagi itu seorang pelayan yang bernama Sandra, kembali mencari tempat tersembunyi di salah satu sudut taman, dan menghubungi Rahel melalui ponselnya. "Kau punya kabar bagus," sahut suara di seberang sana. "Iya nyonya. Wanita penggoda itu akan kembali hari ini." Mereka masih bersama," Rahel mendesah. "Bahkan adiknya sudah datang dan akan tinggal di sini." Semua orang kampung itu akan bermutasi." "Oke. Kabari segera tentang hal baru lainnya." Sambungan teleponnya dimatikan. "Apa yang kau lakukan di sini?" Sandra terkejut, ponsel di tangannya hampir terlempar, ketika butler John tiba-tiba datang menegurnya. Tidak apa-apa butler." Sandra buru-buru pergi meninggalkan butler John sendiri, sambil memasukkan ponsel ke dalam saku bajunya. Butler John mengamati kepergian Sandra dengan dahi berkerut. "Singkat cerita bosku." Rahel memerintahkan supir untuk memacu mobil menuju ke rumah sakit tempat Diana dirawat. Selama dalam perjalanan dia banyak termenung. Kali ini dia pergi hanya dengan supir yang sekaligus pengawalnya. Banyak hal terlintas dalam pikirannya antara tekanan keluarga, gengsi, amarah dan cinta. Dia menimbang-nimbang keputusan yang harus diambilnya. Kali ini dia tahu berhadapan langsung dengan Andrew akan memberi resiko yang besar bagi nama baik keluarga besar dan perusahaannya. Tapi dia tahu, dia harus melakukan sesuatu untuk mengambil simpati. Sesampai di rumah sakit, Rahel mencari tahu di bagian informasi tentang keberadaan Diana, dan dia mendapatkan kabar kalau mereka akan segera check out. Saat itulah dia melihat Jason sedang duduk termenung di lobi. Mengingat apa yang dilakukan pria itu, Rahel merasa geram dan dia menghindar. Andrew dan Diana tampak mesra. Wanita itu bergelayut di lengan Andrew. Di depan mereka tampak seorang wanita muda yang pastinya adik Diana dan berian tangan kanan Andrew. Di belakang Andrew hanya ada 2 orang pengawal. Saat itulah dari arah belakang Rahel berlari dan memeluk Andrew erat. "Suamiku, aku rindu padamu," ucapnya dengan keras sambil terisak. "Jangan tinggalkan aku mencintaimu." Air matanya bercucuran membasahi punggung Andrew. "Lepaskan aku Rahel," bentak Andrew seraya berusaha melepaskan pelukan Rahel. Diana melepaskan pegangannya di lengan Andrew, dan mundur selangkah dengan wajah terkejut. "Tidak Andrew, aku mencintaimu. Jangan ceraikan aku." Rahel mempererat pelukannya membuat Andrew semakin berang. "Apa yang kalian lakukan? Singkirkan wanita ini dari diriku," hardik Andrew pada pengawalnya. "Andrew, aku rela kau memiliki wanita lain, aku rela dimadu, asal kau jangan menceraikan aku. Aku tahu aku tidak bisa memberimu anak. Tapi jangan tinggalkan aku." Rahel berteriak dalam tangisannya. Pengawal maju dan mulai menarik tubuh Rahel. Andrew berusaha melepaskan tangan Rahel yang memeluknya erat. Sementara Diana terpaku dan Lia menggenggam tangan kakaknya. Di sana setiap pegawai rumah sakit, pengunjung yang sehat dan sakit melihat tontonan tersebut, dengan penuh tanda tanya. Drama keluarga dimulai. Antara suami, istri dan wanita ketiga. Jason mengamati kejadian itu dari kejauhan. Dia melihat bagaimana perubahan wajah Diana yang tertekan. "Rahel, tidak usah mencari simpati di sini. Kau wanita licik." Andrew marah, karena sangat sulit melepaskan diri dari pelukan Rahel. Wanita ini tiba-tiba saja memiliki tenaga yang setara dengan suaranya kerasnya. "Aku tidak mencari simpati. Aku rela kau mendua asal jangan ceraikan aku. Aku mencintaimu." Rahel masih berusaha keras membujuk Andrew. "Baik. Kita bicarakan baik-baik. Lepaskan aku," ucap Andrew dengan menekan suaranya. Dia menyadari sia-sia berbicara dengan keras kepada Rahel. "Kau tidak akan menceraikan aku bukan?
Kita akan bersama-sama membesarkan anak Diana kan? Lepaskan pelukanmu, aku ingin melihat wajahmu. Bujuk Andrew. Rahel melepaskan pelukannya. Saat itu pula pengawal yang di belakang Rahel memegang kedua tangannya. Andrew katakan pada mereka untuk melepaskan aku. Rahel meronta dari pegangan pengawal. Aku mencintaimu Andrew. Kita akan mulai dari awal lagi. Aku akan membesarkan anak wanita itu bersamamu. Meskipun aku tidak bisa hamil dan kau mandul. Rahel menekankan kata-kata mandul, dengan lantang membuat setiap orang di sana bergosip. Andrew terhenyak dan Diana terguncang. Kau ingat kau mandul. Tapi karena kau mencintai wanita munafik ini, aku rela bersamamu membesarkan anaknya. Aku rela demi dirimu Andrew. Pekik Rahel. Andrew melangkah maju dan memegang bahu Rahel. Anak itu anakku. Kau sudah menipuku selama ini. Dengan geram Andrew memandang wajah Rahel. Saat ini dia sudah tidak peduli lagi dengan pandangan dan perkataan orang lain di sekitarnya. Kau mandul. Kau mandul. Sudah berapa banyak wanita yang kau tiduri, tapi tidak ada seorang pun yang hamil, Ucap Rahel dengan sinis. Karena aku pakai pengoman. Lalu selama 3 tahun kau bersamanya, kenapa baru sekarang hamil? Dia masih muda dari awal hubungan kalian dia seharusnya sudah hamil. Hahaha. Racun Rahel mulai menyebar, mempengaruhi otak dan pendengaran semua orang di sana. Diana yang mendengarnya, terisak. Dia terguncang dengan tuduhan dari Rahel. Tidakkah itu tidak benar? Itu tidak benar. Dia berbicara dengan lirih. Mulutmu berbisa Rahel. Semua yang di dekatmu akan mati karena bisamu. Desis Andrew sambil melepaskan bahu Rahel. Saat itu, Jason sudah menghampiri Diana dan berdiri di depannya. Pergilah bersamaku, kau tidak akan melalui semua penghinaan ini. Ucapnya dengan bersungguh-sungguh. Kau lihat dia pun sedikit ragu dengan ucapan wanita itu, sementara aku tidak peduli. Pergilah bersamaku. Jason mengulurkan tangannya, hendak menggapai tangan Diana yang masih terguncang. Sementara Brian menahan bahu Jason, dan menggelengkan kepalanya mencegah Jason untuk bertindak jauh. Mata mereka bertatapan tajam. Andrew yang sudah melepaskan bahu Rahel memerintahkan pengawal untuk membawa Rahel pergi. Andrew, aku tidak pernah menipumu, seumur hidup hanya kau cintaku. Aku rela merawat anak wanita itu bersamamu. Teriak Rahel sebelum pengawal itu mengangkat tubuhnya pergi. Andrew tidak menghiraukan teriakan Rahel, ia kemudian menghampiri Diana dan menarik tangan wanita itu pergi. Tapi di sisi lain Jason menangkap tangan Diana dan menahannya pergi bersama Andrew. Saat ini kedua tangan wanita hamil itu, terentang dengan 2 orang pria yang menggenggamnya. Mata kedua pria tersebut saling bertatapan tajam. Lepaskan tangannya. Suara Andrew terdengar kasar dan marah. Tidak. Kau lepaskan dia. Jason balas membentak. Apa yang kau lakukan? Dia wanitaku. Dia kekasihku. Balas Andrew dengan geram. Kau hanya akan menyakiti dia bila bersamamu. Jason tidak mau menyerah. Aku akan menjaganya. Kau tidak bisa menjaganya. Lepaskan aku Jason. Pinta Diana. Pikirkan lagi Diana, kau hanya akan mengalami penghinaan dan sakit hati bila bersamanya. Dari awal hatiku sudah memilihnya Jason, anak ini pun memilihnya dan aku akan menanggung semua akibatnya. Dengan tegas Diana berkata pada Jason. Tapi, Diana memotong ucapan Jason. Lepaskan aku Jason. Jangan campuri urusanku, kau lebih baik menjauh, jangan libatkan dirimu dengan masalahku. Pinta Diana dengan sabar. Jason menghela nafas. Pegangannya melunak. Biarkan aku mengantarmu. Pintanya memelas. Belum sempat Diana ataupun Andrew menjawab, Lia sudah membuka suara terlebih dahulu. Kau sebaiknya mengantar aku saja. Oke. Dan lagi-lagi Lia menarik jas Jason seperti layaknya kain usang. Nah, di sini nih.
Mimin kesel sama si Andrew. Kenapa dia tidak bisa menghempaskan si Rahel itu? Mungkin di episode berikutnya kali ya. Episode 84. Ayo antar aku, jangan ganggu mereka. Lia menarik jas Jason dengan keras. Pria muda itu akhirnya melepaskan tangan Diana. Andrew segera mengangkat tubuh Diana dalam gendongannya, dan membawa wanita itu ke dalam mobil yang sudah menanti di depan. Diana membenamkan wajahnya dalam dada Andrew, menghindari puluhan mata yang memandangnya dengan berbagai macam raut wajah. Beberapa orang tampaknya mengabadikan kejadian tersebut di handphone mereka. Akan menjadi berita heboh lagi, skandal perusahaan apabila sampai masuk ke media sosial. Oleh karena itu Brian dan beberapa pengawal tetap di tempat, dan mulai meminta setiap orang dan CCTV rumah sakit untuk menghapus video rekamanan. Brian bekerja dengan keras. Dengan tegas dan simpatiknya dia berhasil membuat setiap orang menuruti tanpa kekerasan. Tuan, benarkah wanita cantik itu merebut suami wanita yang berteriak? Tuan, apakah anak itu benar milik Tuan tampan? Tuan, apakah wanita ketiga itu juga berselingkuh? Apakah pria muda itu adalah ayah bayi wanita itu? Benarkah Tuan tampan mandul? Jika mandul bagaimana wanita itu bisa hamil anaknya? Wanita itu terlihat sangat cantik dan lembut, tapi ternyata merebut suami orang dan mengandung anak orang lain. Bisa saja, wanita yang berteriak itu benar-benar jahat hingga dicampakan suaminya. Apa yang terjadi dengan rumah tangga Tuan tampan sehingga dia berselingkuh? Kasihan istrinya sampai menangis seperti itu. Kenapa mereka memperlakukan istrinya dengan kasar? Wanita simpanan tentunya lebih muda dan cantik. Beruntungnya wanita cantik itu diperebutkan dua pria tampan. Pertanyaan-pertanyaan itu bermunculan, ketika Brian dan pengawal mulai bergerak menghapus video, yang direkam sebelum meluas di media sosial. Brian hanya diam dan pada akhirnya. Yang kalian lihat tadi merupakan latihan dari sebuah syuting film. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Ucap Brian sebelum berlalu dan meninggalkan lebih banyak tanya. Lo syuting ya? Aku ikut di syuting gak ya tadi? Kok kamerawan dan sutradaranya tidak ada? Kan latihan makanya tidak ada kamerawan. Film apa ya katanya tadi? Akting mereka luar biasa ya, seperti sungguhan. Artis-artis baru ya. Wah, pantas saja tampan dan cantik luar biasa, ternyata aktris. Jadi penasaran syuting film apa ya? Pertanyaan seperti itu kemudian saling bermunculan di antara mereka, dan membuat perawat rumah sakit kewalahan menjawab. Kami juga tidak tahu acara apa itu. Maaf, kami harus merawat pasien. Ucapan lantang terakhir dari seorang perawat pria membungkam pertanyaan pengunjung yang bertubi-tubi. Andrew tidak melepaskan Diana dari pelukannya, bahkan ketika mereka sudah berada di dalam mobil. Wanita itu duduk di pangkuan Andrew dan menangis dalam dekapan pria yang dicintainya. Ini anakmu. Kau harus percaya padaku. Ucap Diana di sela-sela tangisannya. Andrew membelai rambut kekasih hatinya. Saat ini pikirannya kacau. Suasana hatinya sedang buruk. Andrew, kenapa kau diam? Ini anakmu, kau harus percaya padaku. Diana menengadahkan wajahnya memandang manik mata Andrew. Pria itu mengusap air mata yang membasahi pipi mulus Diana. Dengan lembut dia kecup kening wanita itu dan merebahkan kembali kepala Diana di dadanya. Iya, aku percaya. Ucap Andrew lirih. Isak tangis Diana mulai reda, dia tertidur dalam pelukan Andrew. Semenjak kehamilan trimester pertama dia merasa lebih lemah dan mudah sekali mengantuk. Tidak butuh waktu lama, mobil mereka sudah sampai di mansion. Andrew membopong Diana masuk ke dalam mansion, disambut oleh Conrad, butler John, Nani dan beberapa pelayan. Mommy, kenapa Daddy? Tanya Conrad dengan keheranan. Tidak ada apa-apa, dia cuma kelelahan. Jangan ganggu Mommy dulu ya. Oke Daddy.
Andrew menaiki tangga diikuti butler John. "Apa ada yang Anda perlukan tuan?" tanya butler John. "Bawakan teh hangat ke dalam kamar. Dan siapkan seorang pelayan khusus menemani dirinya, ingat pelayan yang mengerti keperluan wanita hamil." Perintah Andrew. "Baik tuan." Butler John membuka pintu kamar dan menutupnya kembali kemudian segera menuruni tangga menuju ke dapur. Setelah membaringkan Diana di tempat tidur, dering teleponnya terdengar. Andrew mengambil smartphone-nya dan menjawab panggilan tersebut. "Ya Brian. Masalah di sini sudah selesai. Apakah kalian sudah sampai di rumah?" "Iya. Bagaimana keadaan kakak ipar?" "Dia tertidur." "Bagaimana denganmu?" tanya Brian khawatir. "Entahlah. Apakah mungkin perkataannya benar?" ucap Andrew dengan frustasi. "Perkataan wanita itu benar-benar beracun, dan racunnya jangan sampai menyebar di dirimu dan membuat kau begitu saja mempercayainya." Kecemasan Brian beralasan. "Kau benar, dia selalu melakukan apa saja untuk mendapatkan yang dia inginkan. Dia dan keluarganya semua sama." Andrew menghela nafas melepaskan kegalauan hatinya. "Ayo antar aku ke mansion. Kau tidak perlu berebut mengantar kakakku." "Pada akhirnya sama kan, ke mansion Brother Andrew," ucap Lia sambil menarik baju Jason keluar dari rumah sakit. "Hei kucing Lee, Yar. Kau pikir berapa harga jas yang kau tarik-tarik ini heh?" bentak Jason kesal. "Berapapun harganya tidak akan membuatmu jatuh miskin kan bila rusak satu," jawab Lia dengan cuek. Jason hanya melirik tajam. Setiap kali beradu mulut dengan gadis ini selalu membuat dia bungkam. Jason melangkah lebar-lebar menuju Lamborghini merah yang diparkir di area khusus depan rumah sakit. Lia setengah berlari mengikuti langkah lebar dari Jason. Dan masuk ke dalam mobil dengan cepat pula. "Wah, keren juga mobil ini," gumamnya dengan bahasa negaranya. "Apa?" tanya Jason yang tidak mengerti. "Apa? Aku tidak bicara apa-apa denganmu," sahut Lia spontan. Jason melajukan mobilnya, melewati kerumunan lalu lintas dengan perlahan awalnya. "Kau tidak takut aku membawamu kabur?" ucap Jason dengan senyum liciknya. Lia terperangah. Hal penting yang dilupakannya. "Tidak mungkin, kau pasti masih ingin bertemu kakakku kan?" jawab Lia merasa benar. "Dia sudah menolakku bukan? Kenapa aku harus peduli denganmu?" balas Jason dengan terkekeh. Lia menggeram kesal. Membuat Jason semakin terbahak dan mengoloknya, "Meow." Dengan wajah cemberut Lia mengeluarkan ponselnya kemudian mengarahkan kepada Jason. "Lalat buat mosum." Jason menoleh dengan jengkel kepada Lia. Lalu dengan cepat Lia mengambil foto Jason. "Aha, saat ini aku sudah punya fotomu dan akan aku kirim kepada Brother Brian juga plat mobil ini. Jadi, jangan macam-macam. Kau pikir aku takut? Kau menantangku kucing Lee, Yar." Jason segera menancap gas mobil dengan kencang, keluar dari area kota, melalui jalanan sepi pantai dan melewati jembatan penghubung. "Mau kemana kita? Apa yang kau lakukan?" tanya Lia dengan panik. "Pulang ke rumahku," jawab Jason datar. "Tapi, kau berjanji akan mengantarku kembali ke mansion." "Aku tidak pernah berjanji apapun," sahut Jason dengan sinis menyembunyikan seringai tipisnya. "Tapi, kau harus mengantar aku." Kali ini Lia benar-benar panik. Dia menyadari telah berbuat kesalahan dengan rasa percaya dirinya yang berlebihan. "Bagaimana aku mengantarmu, jika kediaman mereka saja aku tidak tahu?" Jason menjawab dengan tenang, sambil melirik Lia dan berusaha menahan tawanya ketika didapati gadis itu ketakutan.